Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat dan mengajak kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Dialah Allah Sang Maha Pencipta, Dialah Allah Sang Maha Pemelihara, Dialah Allah Sang Maha Bijaksana, dan Dialah Allah yang Maha mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini, saat ribuan jasad terbungkam, saat ribuan jasad terkujur kaku di bawah tanah, saat ribuan lisan terbungkam oleh yang namanya maut, Allah Subhanahu wa taala ternyata masih memilih kita untuk dapat menghirup udaranya. Allah Subhanahu wa taala ternyata masih meminjamkan detak jantung kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata masih memberikan kehidupan di dunia untuk kita. Kenapa? Bukan karena kita ini orang baik, bukan. Bukan karena kita ini orang soleh, bukan. Dan bukan pula karena kita ini seorang hamba yang istimewa, bukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan di dunia sampai saat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bertaubat dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum menghadapnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan ketahuilah bahwa jamaah sekalian, surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya pada diri kita, sudahkah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Apakah karena nikmat itu sedikit jadi kita tidak bersyukur atas segala nikmatnya? Kenapa? Terkadang kita melihat orang yang diberikan nikmat Allah lebih dari kita, lebih banyak daripada kita, maka muncullah rasa tidak syukur itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah rasa kufur nikmat itu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh jujur, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini itu sangatlah mahal, sangatlah besar nilainya. Coba kita melihat sejenak saudara kita, sahabat kita yang mungkin hari ini tidak dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang mungkin pada hari ini sedang terkapar di rumah sakit dalam keadaan lemas melawan penyakitnya. Mari kita lihat sejenak begitu banyak pengorbanan yang ia lakukan,
Mungkin aset mereka jual, lahan mereka jual, rumah mereka jual, banting tulang malang melintang tunggang langgang. Kalau semua itu dirasa tidak cukup untuk membiayai penyakitnya, maka dia akan kesana kemari mencari hutangan. Karena apa jamaah sekalian? Karena hanya untuk berobat agar badan itu sehat. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita yang hari ini sehat, badan kita sehat, mata kita sehat, semuanya sehat, dan alhamdulillahnya kita pada hari ini dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Bukankah itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Namun kenyataannya jamaah sekalian, mungkin banyak di antara kita yang melupakan nikmat sehat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan resah, jangan gelisah, jangan gundah gulana terkait rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sesungguhnya rezeki telah ditetapkan, telah ditakar untuk masing-masing diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Bahwasanya tidak ada binatang melata di muka bumi ini termasuk manusia, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perumpamaan seekor cicak yang Allah takdirkan tidak bersayap, yang Allah takdirkan tidak bisa terbang, yang Allah takdirkan hanya merayap di dinding-dinding. Secara logika itu mungkin tidak adil, itu tidak mungkin, karena Allah mentakdirkan makanannya atau rezekinya berupa serangga yang bersayap dan bisa terbang. Secara logika itu tidak mungkin, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh cicak itu untuk terbang, tidak. Akan tetapi Allah menyuruh carilah cahaya, maka ketika sampai di cahaya itu Allah akan mengirimkannya rezeki berupa serangga yang berdatangan. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mengetahui bahwasanya nur atau cahaya itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan bertakwa, beriman kepada Allah taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan, memberinya solusi di setiap problem kehidupan kita. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan resah, jangan gelisah, jangan gundah gulana terkait rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita tertidur lelap, boleh jadi pintu langit sedang diketuk oleh ribuan doa yang memohonkan ampunan kepada kita, ribuan doa yang memohonkan kebaikan untuk kita, ribuan doa yang memohonkan kebahagiaan untuk kita. Dari mana datangnya doa-doa tersebut padahal kita sedang lelap tidur? Doa-doa tersebut datang dari orang fakir miskin yang mungkin pernah kita bantu, dari orang lapar yang mungkin pernah kita beri makan, dari orang susah yang mungkin pernah kita mudahkan, dari orang yang tertimpa kesulitan yang mungkin pernah kita lapangkan. Maka jamaah sekalian, janganlah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan itu, karena kebaikan itu memberikan dampak yang sangat besar kepada kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyampaikan terus-menerus,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, insya Allah kita akan melihat dan mendapat balasannya. Pun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita melakukan kejahatan, keburukan, insya Allah kita juga akan mendapat balasannya. Tabur tuai itu memang nyata jamaah sekalian. Siapa yang menanam, dia pasti akan memetiknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, sesungguhnya kejahatan itu balik lagi kepada dirimu. Maka jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahnya dan menjauhkan diri atas apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita hidup di dunia ini hanya memiliki 3 hari. Yang pertama, hari kemarin, hari yang telah pergi bersama kenangannya dan tak akan pernah kembali lagi. Yang kedua adalah hari esok, yang masih menjadi rahasia dan misteri dan belum tentu kita miliki. Bisa jadi sebelum datangnya hari esok, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hari ini, satu-satunya hari yang kita miliki. Maka jamaah sekalian, marilah senantiasa kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, persiapan untuk menghadap Allah Ta'ala. Demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.